Ya, Shalom. Selamat siang. Halo, selamat siang Pak. Halo, selamat siang Pak. Terima kasih atas kehadirannya dengan sehat. Kita akan coba mendengarkan materi 30 menit ke depan. Hari ini kita akan membahas dengan topiknya ketaatan hukum Tuhan berimplikasi kepada ketaatan hukum di dunia, ya, hukum yang kita bisa lihat di peraturan-peraturan pemerintah ataupun peraturan-peraturan komunitas kita, ya. Tetapi itu harus didasari dengan ketaatan hukum Tuhan. Ada banyak hukum-hukum Tuhan yang kita bisa lihat di kitab Pentateuch, kitab awal-awal itu dari kitab Keluaran dan kitab Imamat, ya. Di situ banyak sekali hukum-hukum Tuhan yang bisa kita baca. Dan untuk siang ini saya akan coba memberikan materi yang singkat, dan nanti tugas kalian akan mencarikan ayat-ayat yang sesuai dengan topik tersebut, ya. Saya akan bagikan nanti PPT-nya pada kalian sehingga bisa melihat ayat-ayat yang berhubungan dengan si topik tersebut. Kejadian pasal 26 ayat 5 mengatakan, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi kewajiban dari seorang ciptaan Tuhan, ataupun kalau tepatnya dikatakan kepada mereka yang sudah ditemui Tuhan atau dikaruniakan firman Tuhan kepadanya, maka mereka akan menyadari bahwa kewajiban daripada umat Tuhan itu adalah mengikuti perintahnya, mengikuti ketetapannya, dan mengikuti hukumnya, hukum Tuhan, ya. Nah, kita akan belajar di sini apa yang ada di dalam karakter ketaatan hukum Tuhan itu. Ini akan dilengkapi dengan adanya makalahnya ataupun buku kecilnya, sehingga nanti ketika beberapa poin-poin karakter yang sudah saya jelaskan semua akan menjadi buku. Dan saya harap ketika kalian juga sudah lulus pendidikan agama Kristen ini, kalian harus membeli buku tersebut, karena itu membekali kalian untuk bisa menjadi pribadi-pribadi berkarakter yang bisa melakukan bagiannya dengan identitas kekristenan untuk berhubungan ke dunia luar atau ke lingkungan atau komunitas-komunitas baru yang kalian akan temui di baik masa perkuliahan juga pada masa pekerjaan kalian. Ada 4 poin yang akan kita bahas di karakter ketaatan hukum Tuhan. Namun langsung kita melihat apa implikasinya ke luar, ya. Yang pertama adalah menumbuhkan kesadaran taat hukum Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui bahwa kesadaran taat hukum Tuhan itu bertumbuh, ya? Sebenarnya kesadaran untuk taat hukum Tuhan ataupun kesadaran untuk taat hukum-hukum yang ada di dalam komunitas ataupun pemerintah daerah atau pemerintah pusat itu adalah karena ada kejujuran, ya, dalam hukum, kejujuran dalam hukum. Memang kalau kita mendasari pada hukum Tuhan, tentu pasti dari Tuhan semua hukum-hukumnya jujur. Artinya semua hukum-hukumnya itu adalah memberikan perubahan baik ataupun tuntunan yang baik, atau mengubahkan atau menjadikan seseorang menjadi lebih baik dan beradab dan sadar akan hidup yang teratur sesuai dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Itulah kejujuran daripada hukum dari Tuhan.
Ya, banyak ayat-ayat yang kita bisa lihat dalam kitab Kejadian dan Imamat dan dalam Perjanjian Baru. Dengan kejujuran hukum itu tentu umatnya itu diminta untuk taat dan mematuhi hukum tersebut. Sehingga kepatuhan daripada seseorang atau umat Tuhan itu untuk menaati hukum Tuhan itu, maka terbentuklah kejujuran pada pribadi seseorang yang patuh hukum Tuhan itu. Ketika kepatuhannya kepada Tuhan, maka sudah sangat mudah dan gampang melakukan hukum-hukum yang tertulis atau peraturan-peraturan yang ada di dalam dunia ini berdasarkan peraturan pemerintah. Itu sangat mudah sekali untuk dilakukan. Sebab apa? Lebih tinggi hukum Tuhan itu standarnya daripada hukum-hukum yang ada di dunia ini. Ya, karena itu didasari dengan kepatuhan terhadap hukum Tuhan itu, maka akan menumbuhkan kesadaran taat hukum. Ya. Yang kedua adalah ada suara hati dalam hukum. Jadi suara hati itu disebut juga di dalam bahasa rohaninya, bahasa teologinya adalah hati nurani. Ya. Kodrati Allah pada setiap ciptaan Tuhan ataupun yang lebih terlihatnya kepada umat Tuhan itu ada hati nurani yang sangat dasar sekali, itu takut akan Tuhan, ataupun ada sesuatu yang membuat manusia umat Tuhan itu menyadari kelemahannya, menyadari kekurangannya, dan mengakui akan adanya yang lebih berkuasa daripada dia ataupun sesuatu hal, segala hal di dunia ini. Ya, itu suara hatinya. Karena itu suara hati itu akan memimpin dia untuk berlaku baik, memimpin dia untuk mengasihi sesuatu, memimpin dia untuk menyadari perhatian-perhatian satu dengan yang lain. Bahkan akan muncul dari hati nurani itu bagaimana dia menghormati, menghargai atau mengakui keberadaan daripada ciptaan Tuhan, baik alam, baik sesamanya, dan terhadap dirinya juga. Ya, salah satu contoh misalnya ilustrasi yang kita bisa renungkan ketika manusia itu melakukan hidup sehari-harinya mulai dari pagi sampai sore, sampai malam, maka dia akan menyadari dirinya butuh makanan. Sehingga dia akan makan 3 kali kah sehari atau 2 kali kah sehari. Dan itu tandanya dia memperhatikan tubuhnya. Itu tandanya dia memberikan apa yang dibutuhkan oleh tubuh itu. Ya, dalam arti dia mengasihi tubuhnya juga, karena dia pasti tidak suka dengan adanya rasa sakit yang dari dalam kah atau akan menimbulkan sakit di kemudian hari, sehingga dia harus makan. Inilah dia disebut hati nurani. Kata hati itu, suara hati itu yang bersumber kodrati dari ciptaan Tuhan itu. Tentu lebih jauh daripada hal itu kita bisa renungkan bahwa hukum-hukum pun sudah terbentuk, ataupun hukum-hukum bisa memberi pengertian kepada setiap umat Tuhan itu mengerti bahwa ketika dia memikirkan merugikan seseorang ataupun memukul seseorang itu, maka yang dirasakan itu adalah sakit pada hatinya ataupun sakit pada dirinya, atau merasa bahwa itu tidak pantas atau merasakan ada sesuatu yang tidak baik ketika dia melakukan pemukulan terhadap orang lain. Itulah kata hati itu, itulah suara hati yang kodrati dari Tuhan. Artinya tidak ada kodrati dari Tuhan itu untuk saling membunuh, begitulah, ataupun untuk saling menyakiti atau untuk saling merugikan orang, ya. Tapi pada kenyataannya ketika kita melihat sekitar kita itu banyak orang yang gampang menyakiti, gampang juga atau mudah bagi dia untuk menyakiti bahkan sampai mencelakakan. Ingat, pada dasarnya adalah semua manusia adalah sudah jatuh dalam dosa. Dosa itulah yang memudahkan dia untuk melakukan sesuatu kekacauan ataupun menyakiti sesamanya manusia. Ya, tetapi kodrat yang sebenarnya masih ada terhadap manusia ciptaan Tuhan itu, mereka tidak mau menyakiti. Kalau kita melihat contohnya seperti Yesus bilang dalam firman-Nya bahwa penjahat sekalipun tahu memberikan apa yang baik terhadap anaknya.
Itulah membuktikan bahwa adanya hati nurani atau suara hati dari manusia itu sendiri, apalagi umat Tuhan yang sudah diselamatkan. Ya, nah, hal inilah yang seharusnya muncul sehingga menumbuhkan kesadaran, dan hal inilah yang seharusnya kita ketahui sehingga menumbuhkan kesadaran taat akan hukum Tuhan. Sehingga poin kedua itu kita lihat memperkuat taat hukum Tuhan. Ya, memperkuat taat hukum Tuhan itu. Itu bagaimana? Cerdas memahami hukum. Jadi kodrati tadi sudah ada kejujuran yang terdapat pada manusia, yaitu oleh karena sebagai ciptaan Tuhan yang kodrati dan suara hati nuraninya yang sudah ada, maka itu harus diperkuat. Ya, bagaimana dia harus belajar firman Tuhan, dia harus belajar hukum-hukum Tuhan. Dari Tuhan, dari firman-Nya, dari pengajar-pengajar tertentu, dari kebenaran firman Tuhan, maka dia akan semakin terbentuk menjadi cerdas memahami hukum. Kalau cerdas memahami hukum, berarti dia akan mendapatkan suatu status yang lebih beradab. Ya, bahkan dengan kata-kata sendiri pun tidak gampang dikeluarkan untuk menyakiti orang atau membuat orang tersinggung. Itulah karena peradaban itu, ya. Jadi cara berpikirnya itu sangat dalam sekali untuk bisa memperhatikan bahwa dengan perkataan dan dengan sikap itu dapat dikuasai, dapat dipahami untuk tidak melakukan kerugian bagi banyak orang atau kerugian bagi orang lain atau membuat orang lain tersinggung. Itulah orang cerdas, apalagi kalau misalnya dengan tindakan sudah pasti lebih cerdas lagi, kan? Nah, inilah yang disebut memperkuat taat hukum Tuhan itu. Yang kedua adalah kritis memahami hukum. Dengan proses pembelajarannya terhadap hukum-hukum Tuhan, maka dia akan gampang sekali melihat mana sih hukum yang harus dipatuhi, manakah hukum yang tidak harus dipatuhi. Karena ada hukum-hukum dunia ini juga subjektif sifatnya, ya. Artinya hukum itu dilakukan untuk memberikan keuntungan bagi si pembuat kebijakan hukum dan hanya merugikan kepada mereka yang dibebani hukum tersebut. Maka orang-orang yang sudah diperkuat dengan hukum-hukum Tuhan itu tahu dan mengkritisi, oh ini hukum yang tidak baik. Ya, walaupun konsekuensinya itu dibenci oleh dunia, namun itulah dia tingkatan daripada sudah cerdas karena adalah perlengkapi dengan hukum-hukum Tuhan dan kemudian dia memiliki daya pikir untuk kritis mana hukum yang benar berdasarkan firman Tuhan, mana hukum yang benar mempermuliakan Tuhan, atau mana hukum yang hanya menguntungkan sepihak sehingga itu tidak harus ditaati, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah konstruktif memahami hukum. Jadi seseorang yang diperkuat dengan pemahaman hukum Tuhan itu, sehingga membentuk perbedian karakternya yang taat hukum Tuhan itu, dia juga sanggup untuk mengkonstruktifkan hukum tersebut. Ya, misalnya hukum yang ini dipakai dalam komunitas B, hukum yang bentuk dengan model C ini dipakai dalam komunitas C. Dia bisa mengkonstruktifkan hukum itu dan bisa menerapkannya sesuai dengan hukum yang harus ditegaskan di komunitas tersebut. Ya, artinya ketika misalnya kita pergi ke hutan bahwa ada juga hukum-hukum alam, ya, aturan-aturan alam yang harus dipatuhi di dunia alam itu. Sehingga kita harus mengikuti itu. Jadi bukan berarti ketika kita ada di hutan terus menerapkan hukum yang ada di kota, di perkotaan. Jadi nggak nyambung. Jadi bisa nanti menjadi kacau gitu dan pemahamannya tidak bagus. Dan itulah yang saya bilang, orang-orang yang sudah diperlengkapi dengan hukum-hukum Tuhan itu dengan firman Tuhan, maka mereka mampu untuk mengkonstruktifkan penempatan aplikasi atau penerapan hukum tersebut. Jadi hukum Tuhan, ya. Oke, itu dia memperkuat ketaatan hukum. Yang ketiga adalah fungsi profetik
agama dalam hukum. Yang pertama kita lihat tangguh taat hukum. Ini adalah orang yang sudah tadi semakin tingginya pemahaman dia terhadap hukum-hukum Tuhan, maka dia juga bisa menempatkan diri untuk menaati hukum-hukum yang ada di dunia, dalam satu negara, atau satu bangsa, sehingga dalam problematik agama, maka dia akan terlihat tangguh taat hukum itu. Ya, kalau dia bersalah, dia siap tangguh untuk menerimanya. Misalnya melanggar lalu lintas, maka dia akan menempatkan dirinya sebagai seorang yang tangguh untuk menerima konsekuensinya, apakah ditilang, dibawa SIM-nya, atau motornya, atau apa yang menjadi aturan yang sebenarnya, itu ditegakkan hukum tersebut. Maka seorang yang sudah mendapatkan ajaran dari firman Tuhan sebagai agamawis, atau profetik, fungsi profetik agamawis itu dia akan menunjukkan ketangguhan di hadapan penegak hukum tersebut. Memang Tuhan sepertinya tidak memberikan atau memperlihatkan akibat-akibat hukuman terhadap manusia yang sering melanggar hukum Tuhan, peraturan Tuhan, ketetapan Tuhan zaman sekarang. Tetapi Tuhan akan memakai pemerintah untuk menegakkan hukumnya ataupun untuk membuat konsekuensi atau hukuman konsekuensi terhadap mereka yang melanggar hukum. Ya, tidak jauh kalau misalnya 10 hukum dari Tuhan itu kita lihat ada 5 kesesama itu, misalnya kalau dia mencuri, ya Tuhan tidak langsung menghukumnya ketika mencuri, kan ada proses yang Tuhan izinkan para penegak hukum, kepolisian atau apapun menangkap dia dan menjarakkan dia. Demikian ketika membunuh, demikian ketika berzina, demikian ketika berbohong. Dan ada hal-hal yang banyak sekali dari 10 hukum itu bahwa tidak langsung Tuhan dari surga untuk memberikan hukuman, tetapi ada penegak hukum dari pemerintah menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan konsekuensi daripada hukuman itu. Namun seseorang yang sudah kuat, yang tadi sudah ditemukan saudara taat akan hukum Tuhan, memperkuat taat hukum Tuhan itu, maka dia akan tegar, tangguh untuk menghadapinya. Sebab apa? Dia melakukan kesalahan, dia menerima hukuman. Ya, kemudian yang kedua adalah konsisten taat hukum itu. Jadi walaupun dia tahu bahwa ketika dia salah, apakah dengan sengaja dan tidak sengaja, maka dia akan mendapatkan ganjaran akibat daripada kesalahannya, dia tetap konsisten melakukan taat hukum itu. Ya. Dan dia tetap melakukan sebagaimana hukum-hukum menuntut dia untuk taat. Dia melakukannya. Kalau misalnya kita lihat konsisten taat hukum Tuhan itu, hukum Tuhan misalnya, ya jangan berbohong, maka dia tidak berbohong. Dia konsisten, dia tidak berbohong. Jangan mencuri, maka dia tidak mencuri. Jangan berzina, maka dia tidak berzina. Ya, jangan membunuh, maka dia tidak membunuh. Jadi dia konsisten melakukan itu. Itu betul-betul larangan yang banyak sekali yang firman Tuhan juga tunjukkan dalam kitab-kitab hukumnya Imamat itu. Jadi seorang yang menunjukkan fungsi daripada profetik agama, keagamaannya sebagai agama umat Tuhan, maka dia akan konsisten dengan taat hukum itu. Pasti dengan hukum-hukum di pemerintahan pun dia akan melakukan ketaatan juga, ya. Yang ketiga adalah fungsi profetik agama dalam hukum itu jujur taat hukum, jujur. Jadi dia memang tidak mengelak, memang dia katakan ketika dia membohongi temannya, maka dia berani mengatakan saya memang berbohong padamu. Ya. Apakah dia unsur kesengajaan untuk berbohong, apakah dengan guyon, apa dengan menguji, atau dengan seperti bercanda dan segala macam, atau ketidaksengajaan, ketika itu dipertanyakan kepadanya, maka dia mengatakan, ya memang saya berbohong. Itulah dia jujur taat hukum, Turan, ya. Kalau misalnya ditanya, kamu dari mana? Ya, langsung dia katakan dengan jujur. Aturannya atau hukumnya itu, dia dari mana? Berasal dari mana? Nah, kalau misalnya ada bertanya, bagaimana dengan kondisi keluarga?
Maka dengan jujur, seorang yang jujur taat hukum itu dia akan mengatakan, seorang yang jujur dengan aturan-aturan itu dia akan mengatakan, sebab itu tidak akan mengurangi identitasnya sebagai umat Tuhan. Tidak akan mengurangi kemuliaan yang Tuhan kembalikan kepadanya sebagai umat Tuhan yang jujur. Jadi kalau misalnya ditanya, bagaimana dengan tempat tidurmu? Ya tempat tidur saya biasa, tempat tidur saya sering sekali saya tidak rapikan. Jadi seperti itu. Itulah disebut kejujuran taat hukum, kejujuran menaati peraturan. Dan itu tidak mengurangi identitasnya tadi sebagai identitas yang jujur. Itulah fungsi prophetik agama dalam hukum. Sehingga dalam kesehariannya pun akan mudah sekali untuk menyatakan kejujuran dalam hidupnya. Ketika misalnya ada diskusi, apa yang kamu lakukan sehari ini ketika naik motor di jalan raya? Dan seorang yang jujur taat hukum itu akan mengakui, ya memang saya tadi motor saya lewat marka, saya melewati sudah lampu merah. Jadi itu satu kejujuran. Dan itu tidak mengurangi identitasnya sebagai umat Tuhan yang sudah mendapatkan kemuliaan Tuhan. Biasanya yang tidak sanggup dengan jujur taat hukum ini adalah mereka yang memang belum ada di dalam Tuhan. Sebab dia akan menjaga dirinya baik, bagus, segala macam itu. Padahal pada dasarnya tidak ada yang benar seorang pun, tidak. Kata Roma pasal 3 ayat 10. Ya, tetapi manusia dengan keborosannya cenderung membenarkan dirinya. Padahal di hadapan Tuhan tidak ada yang benar. Dan yang keempat adalah implementasi prophetik agama dalam hukum. Ya. Apa yang kita lihat di situ? Yang pertama adalah kepedulian terhadap marginalisasi pembelaan hukum. Banyak sekali orang-orang sebenarnya butuh pembelaan. Apakah pembelaan haknya, apakah pembelaan kasus yang dihadapi oleh karena ada kompetisi yang merugikan sepihak, tapi tidak ada pembelaan hukum. Ya, diabaikan. Kenapa? Dia tidak punya modal untuk membayar, dia tidak punya sesuatu untuk mengganti daripada si pembela hukumnya. Maka mereka yang tadi sudah tumbuk sadar taat hukumnya, sudah diperkuat taat hukumnya, dan sudah berfungsinya prophetik agamisnya, dia pasti akan menunjukkan kepedulian terhadap mereka-mereka yang dimarginalisasikan, ya, yang diabaikan. Dia pasti akan berlaku menjadi suatu konsultan, atau kalau memang dia bisa membela, maka dia akan melakukan pembelaan itu. Sebenarnya dalam komunitas, ketika semua itu sudah benar-benar ada kesadaran taat hukum atau juga diperkuat dengan ketaatan hukumnya itu, maka masyarakat itu sendiri sudah berlaku menjadi pembela satu dengan yang lain. Jadi komunitasnya itu sangat bagus sekali terbentuk dan saling menghormati dan saling menjaga, akan ketika mereka ada sesuatu yang perlu harus dibela bersama, mereka akan bersama-sama memberikan pembelaan. Ya, ini sebenarnya yang harus diharapkan terjadi bagi komunitas-komunitas. Biasanya terlihat itu dalam keluarga, ya. Kenapa? Dalam keluarga itu kan namanya ada darah gitu, ya, darah, aliran tali darah satu keluarga. Ketika satu orang itu seperti apakah ada sesuatu kerugian dan dia tidak ada pembelaan dari orang lain, maka datanglah keluarga sendiri membelanya. Ya, bagaimana kalau misalnya komunitas yang besar seperti itu? Maka terjadilah kepatuhan hukum yang lebih baik lagi, yang menciptakan damai sejahtera bagi kumpulan itu. Ya, yang kedua adalah pertolongan pada pembelaan korban ketidakadilan, ya. Jadi ini banyak sekali orang misalnya dia pemegang hukum bisa memberikan aturan hukum, memperhadapkan aturan hukum terhadap mereka yang sebenarnya korban ketidakadilan itu. Kenapa? Karena itu tadi ada yang lain yang sanggup membayar atau yang sanggup untuk mempengaruhi penegak hukum ini hingga dia memutuskan
sesuatu akibat konsekuensi hukuman yang tidak benar ataupun tidak seimbang. Jadi seseorang yang benar-benar tumbuh dalam kesadaran hukum dan taat hukumnya diperkuat dan agamisnya yang berfungsi dengan menunjukkan kepatuhan hukum, maka orang ini akan langsung bisa memberikan pertolongan dan dia sanggup memberikan pertolongan terhadap korban-korban ketidakadilan itu ya. Hasil sekali di dunia ini memang banyak terdapat praktek-praktek daripada kebijakan hukum itu bisa tidak seimbang atau merugikan seseorang yang seharusnya tidak mendapatkan kerugian. Namun kita tahu kalau Tuhan menjadi hakim, maka dia akan menghakimi dengan adil. Nah, memang mereka yang tidak ada di dalam Tuhan Yesus maka akan dihakimi masuk ke neraka. Tetapi mereka yang sudah di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka konsekuensi ataupun hukuman terhadap perbuatan-perbuatan jahat itu ketika diakui, ada pengampunan dari Tuhan. Ya, ada pengampunan dari Tuhan. Artinya ketika Tuhan mau mengampuni karena seseorang benar-benar mengakui dengan jujur dengan kesalahan-kesalahannya dan mau bertobat, sehingga Tuhan melihat bahwa ada perubahan-perubahan yang akan terjadi bagi orang tersebut. Itulah dasar daripada pengampunan dari Tuhan itu. Dan Tuhan ketika sudah mau mengampuni, tidak ada sesuatu hal tuh penuntut yang dapat mengganggu gugat daripada pengampunan Tuhan itu. Demikian 4 poin ini yang kita pelajari tentang karakter ketaatan hukum Tuhan dan implementasinya kepatuhan seseorang itu terhadap hukum-hukum yang ada di komunitas ataupun di suatu negara atau negara di mana dia tinggal. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagaimanakah seseorang itu semakin terlihat kejujurannya di dalam kehidupan sehari-harinya? Dari perspektif karakter ketaatan hukum Tuhan ini. Artinya, apakah yang terjadi sebelumnya sehingga dia terlihat jujur dalam komunitasnya sehari-hari, dalam kegiatannya sehari-hari? Artinya, berarti dia begini, dari dia begini, seperti itu. Silakan jawab. Menurut saya berarti apa yang dia katakan dan dia lakukan itu sejalan, Pak. Maksudnya misalnya dia berkata A, dia melakukan A. Dia berkata B, memang situasinya B. Seperti itu, Pak. Itu dilakukan hari-hari sebelumnya lah ya. Sehingga terlihatlah kehidupan sehari-harinya itu kehidupan yang jujur, seperti itu. Iya, Pak. Iya. Oke, terima kasih Elena. Kak Abigail. Ya, Kira-kira ukuran daripada seseorang, ini pertanyaannya. Ukuran daripada umat Tuhan, seseorang yang takut akan Tuhan itu bisa dikategorikan, oh ini orang yang taat hukum seperti apa? Kalau menurut saya orang yang taat berarti orang yang mematuhi setiap perintah Tuhan, Pak. Mematuhi dan ya menjalankan apa yang dikatakan gitu. Kalau misalnya dia kan seseorang yang kita lihat sehari-harinya itu sehingga kita bisa melihat sikapnya, ya, coba contohnya lah tetangga misalnya, sehingga kita bisa mengatakan kepadanya ini pribadi yang berkarakter taat hukum seperti itu. Kira-kira kenapa kita bisa mengakui atau mengatakan tentang dia seperti itu? Kira-kira apa yang dilakukan sehari-harinya sehingga kita bilang bahwa ini adalah orang yang taat hukum seperti itu? Kita bisa bilang kalau orang itu taat hukum kalau misalkan dia melakukan hal-hal yang baik, Pak, hal-hal yang sesuai dengan perintah. Misalnya Misalnya di
kan tidak boleh mencuri ya, dia tidak mencuri, terus tidak boleh berzina ya, dia tidak berzina, tidak boleh mengambil milik orang lain, ya sama aja, tidak boleh mengambil milik orang lain, dia tidak mengambil milik orang lain, dia di Alkitab juga dibilang kalau misalkan nggak boleh menyembah patung, menyembah Allah lain ya, dia menyembah hanya kepada Tuhan ya gitu Pak. Artinya yang dimaksud oleh Abigail itu dia menunjukkan kesehariannya itu keseharian yang tidak aneh-aneh lah ya, misalnya dia tidak masuk dan bepergian dengan kumpulan-kumpulan pencuri seperti Iya itu. Pak, begitu Pak. Ya, dia tidak juga pergi dalam kumpulan-kumpulan pemabuk, walaupun dia melewati kelompok pemabuk, tetapi dia tidak berada dalam posisi itu, kan begitu? Begitu Pak, betul. Ya, oke, terima kasih. Nanti coba pikirkan yang lanjut. Kemudian saya bertanya kepada Wilson. Oke, pertanyaannya, apa yang ciri-ciri ataupun perbuatan apakah yang seseorang tangguh taat hukum itu dalam agama Wisnya? Seperti apa yang dilakukan dalam kehidupan agamaisnya sehingga dia terlihat tangguh taat hukum gitu, seorang tangguh yang menjalankan kepatuhan hukum. Silakan. Baik Pak, menurut saya seorang yang tangguh dalam hukum itu ya dia tidak terjerat dalam pencobaan itu Pak, dan dia sadar akan dan tahu gitu isi hati nuraninya yang dia tahu bahwa ini tidak baik dan dia nyata melakukan itu dan menghindari apa saja hukum-hukum yang berlaku gitu, yang tidak boleh lakukan. Seperti itu Pak. Kira-kira yang bisa kita lihat, Wilson bisa lihat itu kebiasaannya di agama Wisnya itu seperti apa? Supaya kita bisa kebayang, oh ini orang tangguh ini. Kira sehari-harinya dalam hidup agama Wisnya seperti apa dilakukannya? Coba dibayangkan kira-kira seperti apa? Kalau menurut saya yang pada sisi agamawisnya itu jujur orangnya, dia berkata ya kalau ya dan tidak kalau tidak, juga yaitu memaafkan kesalahan orang lain, gampang memaafkan kesalahan orang lain. Jadi itu terlihat dalam komunitas agamawisnya ya? Ya Pak. Betul. Oke, baik. Nah, memang dasarnya ketika seseorang gampang memaafkan orang, maka dia orangnya adalah tangguh. Saya mendengar barusan cerita kemarin malam itu dari teman, dia punya anggota gurunya, dia kepala sekolah SMP yang ada di Kabanjahe, dia punya dua ibu-ibu menjadi gurunya, namun kedua ibu-ibu ini ditinggalkan suaminya, satu ditinggal mati, yang satu ditinggal cerai. Bukan cerai sih, tetapi ditinggal begitu aja, tapi menikah lagi dia katanya berpacaran di luar. Memang masa-masa awal-awal dia tidak mau melakukan pekerjaannya semestinya, karena dia tidak mau bikin soal dengan gampang-gampang susah dalam kehidupan mengajarnya. Tapi ketika kepala sekolah ini mendekati dan tahu apa persoalannya, maka dia mengarahkan pada penguatan tentang dorongan-dorongan atau nasihat firman Tuhan. Ya, ada dibawa pada keyakinan terhadap pertolongan Tuhan. Dan beberapa kali ditemui dan dinasihati dan memperkatakan kepada firman Tuhan, sehingga si ibu ini beberapa bulan di kemudian hari itu semakin tegar, semakin tangguh. Dia melakukan pekerjaannya dengan baik, ya, walaupun suaminya tetap saja tidak datang. Gitu. Jadi inilah yang disebut tadi ketika ada bimbingan, ada pengajaran, ada arahan dalam kebenaran firman Tuhan itu, maka akan muncul ketangguhan dari Roh Kudus itu sendiri, dari Tuhan itu sendiri.
Walaupun persoalannya tetap berjalan sebagaimana adanya ya, karena tidak semua manusia itu mendapatkan solusi yang sesuai keinginannya. Berarti yang harus terjadi adalah solusi dari Tuhan. Namun untuk mendapatkan solusi dari Tuhan dengan sepenuhnya, ada ketangguhan sampai kepada pengharapan itu. Jadi biasanya ketika kita melihat seseorang yang tangguh dalam hidup sehari-harinya itu karena memang agamawisnya mereka itu tadi, pertama pasti dia suka memaafkan, dia jujur dalam hidupnya, dia setia orangnya. Maka pasti apapun yang akan menimpa dia, keluarganya, dia akan sanggup tangguh. No. Ada seseorang yang jahat itu kan semakin tidak mendapatkan penghiburan dari Tuhan itu, maka semakin melanggar hukum kan. Bahkan ada orang sampai dia berharap mati dengan cara melanggar hukum. Ya, nah, itu sebenarnya sudah jauh sekali. Oke, sekarang ke Alvenia. Linggelu. Ya, Pak. Ya, pertanyaannya, bagaimanakah Alvenia bisa mencontohkan ya atau membuat satu cerita terhadap seseorang umat Tuhan itu konsisten taat hukum? Seperti apa misalnya contohnya? Mungkin kita sebagai warga negara yang baik, kalau diwajibkan untuk membayar pajak, kita membayar pajak karena kan juga sesuai dengan di Alkitab gitu kan, Pak, harus membayar pajak kepada pemerintah. Terus juga mungkin kalau misalnya dalam pergaulan, kalau kita tahu itu buruk, ya kita nggak terjerumus ke dalam pergaulan yang buruk tersebut, Pak. Oke, ada yang lain? Ini konsisten dia, gitu kan? Artinya dia menghindarkan dirinya itu untuk, ya salah satunya bayar pajak, itu konsisten ya, untuk melatih konsistenannya. Nah, kemudian pergaulan yang buruk, ya dengan konsisten apa? Taat hukumnya di situ. Ayo. Ada lagi, Elvenia? Tidak ada? Masih mikir juga sih, Pak. Ya. Oke, baik. Maksudnya barangkali seseorang yang kita lihat konsisten taat hukum itu dimulai dari sejak dia konsisten berdoa terus. Ya, dia konsisten juga beribadah kepada Tuhan. Ya, karena itulah yang melatih dia juga konsisten untuk taat hukum Tuhan. Seperti dia sanggup tidak jatuh sering sekali perbuatan-perbuatan dosa. Memang saya tidak katakan bahwa seorang yang sudah melakukan kehidupan yang konsisten di hadapan Tuhan baik, terus dia tidak jatuh dalam dosa, ya dosa yang namanya di dunia ini masih ada godaan-godaan dosa ya, tapi pasti dia lebih banyak terhindar daripada godaan-godaan dosa itu dengan kehidupannya yang konsisten menaati aturan dan ketetapan Tuhan. Oke, terima kasih. Ya, sekarang masuk ke Valentina Agnes Stefani. Ya, Pak. Pertanyaannya, berikan contoh dalam kehidupan agamawi Kristen ini yang konsisten kejujurannya ataupun pribadi yang dilihat orang jujur, ya. Begitu misalnya ketemu saya dengan
Valentina, oh dari raut wajahnya, dari sikapnya, wah ini jujur ini. Kenapa saya katakan begitu? Saya sendiri pun berapa kali ada orang bilang begitu gitu ya. Walaupun saya sendiri merasa tidak enak mendengar itu. Ini orang-orang tua yang bilang, ini Pak Saleh ini terlalu jujur katanya. Ini Pak Saleh ini muka-muka jujur katanya. Aduh, pusing juga saya mendengarkan. Saya kan di dunia ini kan manusia itu tidak konsisten juga bahwa dia itu memang jujur. Tetapi barangkali ya kita menunjukkan sikap dengan karakter yang ya. Tapi tidak saya katakan bahwa sepenuhnya saya jujur kan. Tapi ada ini orang tua usia 60-an 50 tahunan mengatakan begitu ya. Tidak 1-2 orang yang mengatakan kepada saya. Kasih contoh, Valentina, bagaimana Valentina bisa melihat seperti itu. Kenapa sampai Valentina mengatakan, wah ini saya tahu gayanya mengatakan. Kenapa dia dalam hidup sehari-harinya sehingga kita bisa melihat raut atau karakternya seperti itu. Silakan Valentina. Contohnya ya Pak? Ya. Sebentar Pak, lagi mikir. Susah juga ya Pak pertanyaannya Pak. Zaman sekarang jarang orang jujur Pak. Maksudnya tadi gimana sih Pak? Saya kurang paham sama pertanyaannya Pak. Ya, jadi pernah nggak Valentina lihat ketemu seseorang itu menunjukkan karakter, gaya, sikap, style, dan raut wajah yang kita langsung kebayang di otak kita ini, di hati kita ini pribadi jujur gitu. Jadi seperti muka jujur ini, gaya jujur. Pernah nggak ketemu seperti itu seseorang? Tidak pernah sih Pak, karena kan kita tidak tahu Pak sebenarnya orang itu seperti apa. Jika hanya dari pandangan mata doang seperti itu Pak. Tidak apa-apa. Tapi nanti meningkatnya kerohanianmu. Biasanya orang yang biasa jujur maka dia tahu bahwa ada sikap karakter ataupun raut yang jujur juga. Tapi ketika kita tidak terbiasa dengan jujur, maka kita tidak bisa melihat seseorang. Sama seperti mengenal mata uang, mengenal kertas itu. Ketika kita sudah mengenai uang aslinya, maka kita tidak perlu memakai alat untuk mencari tahu mana asli mana palsu di antara uang asli dan palsu. Ya, bahkan ketika kita sudah mengenali rupa dan segala macam, sudah menguasai uang asli itu, maka ditunjukkan orang dengan tangannya sendiri dengan jarak 1 meter, kita bisa tahu itu uang palsu. Tapi ketika kita tidak menguasai dengan hal yang asli itu, kita juga tidak bisa membedakan. Jadi sama seperti tadi, kalau misalnya kita sudah terbiasa jujur, dan memang gaya hidup kita usahakan jujur, misalnya baik muka, raut wajah, artinya jujur untuk mengenal orang, jujur untuk menyatakan diri terhadap orang lain, jujur dengan senyum terhadap orang lain, jujur dengan berkata terhadap orang lain, jujur dengan berlaku terhadap orang lain. Maka ketika kita ketemu dengan pribadi seperti yang kita lakukan itu, kita akan tahu persis, oh ini orangnya jujur juga. Seperti itu maksud saya, Valentina. Ya. Baik, Pak. Kira-kira paham, nangkap di situ? Paham, Pak. Jadi kalau mau mengenal orang yang jujur, maka coba lakukan jujur. Tapi ketika kita tidak berusaha misalnya mengusahakan hidup jujur itu, maka kita juga tidak bisa membedakan
Mana nih orang jujur? Mana nih? Maka akhirnya tadi dibilang siapa? Benvigo. Tidak ada yang jujur di dunia ini katanya kan. Kalau tidak ada yang jujur di dunia ini, maka datanglah Airbah Benvigo. Kan itu kan. Jadi Airbah itu kenapa datang? Karena begitu jahatnya manusia. Nah, dari Airbah itulah banyak manusia dari keturunan Nuh itu menjadi lurus hidupnya. Menjadi baik hidupnya dan lebih baik lagi. Indonesia ini, kalau saya kebayang seperti Alkitab katakan, lebih banyak orang jahat di Indonesia ini, maka tidak lama Indonesia ini akan hancur begitu. Sama seperti kejadian-kejadian tsunami-tsunami yang di daerah-daerah yang lain itu. Kalau kalian tahu apa sih yang mereka perbuat di daerah itu? Kejahatan di hadapan Tuhan kan? Kenapa diperbuat seperti itu? Diizinkan terjadi? Ya karena Tuhan masih mengasihi orang-orang yang jujur di dunia ini. Makanya ketika Nuh mengatakan, biarlah mereka jahat katanya kepada terhadap Niniwe, tapi Tuhan bilang masih ada 8.000 orang di sana kok yang masih jujur, gitu. Yang takut akan Tuhan. Nah, itulah Tuhan bisa melihat itu. Memang manusia tidak bisa melihat, tetapi kalau kita sama seperti Tuhan Yesus yang miriplah seperti Kristus, jujur segala macam, maka kita akan tahu rupanya masih banyak manusia ini jujur, begitu ya. Tapi kalau kita terbiasa tidak jujur, tidak akan kita bisa temui bahwa kita akan pandang semua manusia ini jahat, gitu. Kenapa? Nah, kita melakukannya dan kita tahu kan. Kita adalah menceritakan gambaran kita sebenarnya. Kita menceritakan bukan menghakimi gambaran orang. Oke, baik. Valentina ya. Pertanyaan kepada Benfico. Ini pertanyaan susah atau mudah? Mudah, Pak. Kasih yang susah, Pak. Susah. Baik, pertanyaannya. Oke. Coba kasih contoh yang pernah Benfico lakukan. Waduh. Iya dong. Oh, Pak. Dua contoh ya. Munculnya karakter kepedulian. Oh, peduli ya, Pak? Ya. Gampang itu kayaknya, Pak. Ini dasarnya jujur kan? Jadi kita bicara jujur gitu. Emang peduli, Pak, orangnya, Pak. Jadi Nggak peduli, Pak. Salah nanya orang, Bapak. Oh gitu. Kan pernah dulu. Namanya kan manusia punya hati kodrati yang mungkin dia masih ingat-ingat. Mungkin waktu SD, waktu SMP, waktu SMA kan. Silakan. peduli mungkin ini, Pak. Bukan mungkin, pernah yang kamu lakukan. Itu dari dorongan hati, wah ini benar-benar saya hatinya. Saya punya video kecil ini. Nggak tahu nanti kalau masih ada saya cari, saya akan tampilkan. Bagus sekali, itu bagus. Anak-anak yang peduli, benar-benar itu dari kata hatinya. Silakan, Benfico. Dorongan hati ya, Pak. Peduli, Pak. Ya. Ini, Pak. Bulan apa sih? Oh, bulan ini, bulan Juni sampai Juli itu, jadi kan opa saya sakit-sakitan. Jadi ngerawat opa di rumah opa. Jadi tuh pokoknya 1 bulan full itu waktu full buat ngerawat opa. Tanpa ada persiapan juga kan. Sebenarnya ada persiapan buat tes-tes seperti SBM sama tes masuk NHI kayak gitu, Bang. Terus apa lagi ya? Ya, lanjut. Apa lagi nih? Waduh, saya bingung, Pak. Satu lagi, Pak. Yang ingat dulu lah.
Susah Pak kalau saya inget-inget. Yang lama-lama tuh udah susah. Nah, ya ingat yang gampang-gampang aja. Yang gampang ya. Ya peduli palingan sama adik Pak. Gimana? Sama adik, sama ya sama keluarga Pak. Misalnya contohnya, sama adik itu contohnya seperti apa? Mantap banget, Kak. Sama adik ini. Siapa tahu Mantan lu, mantan. Mungkin peduli sama ini ya, hewan peliharaan. hewan peliharaan. Seperti apa coba? Kasih. Seperti dikasih makan Pak. Itu kewajiban, Kak, kalau boleh jujur. Wajiban. Mau dong jadi peliharaannya Bang Ben. Jangan-jangan dikasih makan gara-gara orang tua ingat ya makan, kasih makan. Aku, gitu kan. Jadi kewajiban jadinya bukan peduli gitu. Ya kan peduli itu dimulai dari kewajiban. Kalau nggak makan kan nggak, nanti Mau mati, peduli. Kak. Poin Ben. Terus, Udah kan cuma 2 Pak. oh cuma 2 ya. Oke, ya saya coba cari ya videonya ya. Nih, saya akan mau cari dulu videonya. Semoga dapat. Ada rupanya saya hapus dia. Harusnya saya tidak hapus itu dari. Sudah ada kepenuhan di HP, akhirnya ya, tidak saya pikirkan itu perlu. Bentar. Lewat berapa menit kita? Masih ada kelas kalian? Selamat sore Pak. Kebetulan sudah habis jamnya. Iya, kalau sudah habis nggak apa-apa ya, karena tadi juga telat masuk semua kan? Oh, bukan ini.
Oke, saya tidak ketemu. Jadi situ ceritanya bapak mamanya dengan ada anak gadisnya yang masih usia, karena dia kan orang dari Eropa kayaknya itu, usia mungkin 10 tahun kali atau 9 tahun. Atau belum sampai itu, 9 atau 8 tahun itu. Dimakan di restoran, ketika dikasih makan, kan restorannya di Eropa itu kan langsung dekat jalan, seperti di sini banyak sekali seperti KFC begitu, ada kaca, jadi ada tempat duduk di dekat restoran itu di pinggir jalan besar kan. Jadi ada seorang musafir lah disebut itu, tidak juga itu pengemis, kelihatannya dia tidak punya rumah lah. Kalau disebut dia tidak punya rumah di kota, apa disebut itu ya? Kira-kira apa disebut itu? Bukan musafir, apa namanya? Bukan juga ya gelandangan lah kalau bahasa Indonesia, tapi ada bahasa yang bagus. Jadi duduk sudah tua ini, si laki-laki ini, laki-laki tua, ada tas besarnya, memang dia tidak punya tempat, dia duduk di kursi taman begitu, kursi dekat-dekat pinggir jalan seperti di kota-kota kan ada sekarang begitu, dekat restoran. Jadi anak itu memperhatikan si orang tua itu. Jadi mereka makan, ya makannya kan steak biasanya kan di Eropa. Si anak ini bilang begini sama bapaknya, boleh saya berikan makan katanya. Jadi bapaknya bilang silahkan katanya. Dibawalah makanannya piring tadi yang berisi steak itu. Kemudian mamanya kan nggak dengar perkataan anaknya. Mamanya bilang mau kemana bawa itu. Terus anaknya dalam pertengahan perjalanan masih di restoran itu mau kembali. Terus datang bapaknya, go ahead, you hard katanya kan. Ayo lakukan apa kata hatimu, seperti itu maksudnya kan. Akhirnya si anak itu ya, dikasih sinyal begitu dengan bapaknya, dia nggak peduli dengan ibunya, dia keluar pintu restoran, dia kasih stick dengan piring dan sendok itu kepada si orang tua yang sudah tua dengan baju yang kotor, baju yang baju biasa. Kalau pengemis di sini kan memang nggak benar lah. Kalau dia masih punya tas besar, tetapi bajunya kelihatan kumal kotor, tetapi masih rapi. Langsung diterima oleh orang tua itu, si kakek itu. Heran si kakek itu. Si kakek itu tidak tahu dari mana datangnya, pokoknya mungkin dari restoran, tapi dia tidak lihat di kaca itu. Dalam video itu, si kakek itu memang tidak melihat dari mana orang yang memberi itu. Gitu, ya. Tetapi dia hanya melihat anak-anak datang memberikan itu. Artinya tidak ada rekayasa di situ. Video itu sangat bagus sekali. Kemudian ketika kembali, si bapaknya ini kan videoin. Jadi bapaknya videoin, anaknya itu keluar, masuk. Jadi kacanya kan divideoin keluar gitu. Jadi video bapaknya sendiri yang di-sharekan. Kemudian divideoin lagi ketika si anak itu sudah kembali duduk di samping bapaknya. Jadi ibarat begini, di depan saya lah anak itu, saya videoin anak saya itu. Si perempuan anak-anak itu, begini dia melihat, kemudian senyum, matanya berminang-minang. Baru dilihat bapaknya dia tersenyum. Datang bapaknya, senang sekali aku melihat ekspresi wajahmu yang penuh kasih. Seperti itulah kata-katanya. Jadi inilah yang disebut kepedulian. Itulah kodrati hati itu yang ada terhadap setiap manusia umat Tuhan. Ya, tetapi seiringnya dengan pertumbuhan tubuh kita ini dan seiringnya perkembangan pemahaman dari mana-mana, apalagi kalau pergaulan yang baik tadi dia bergaul dengan yang tidak baik, maka merusak kebiasaan baik, sudah pasti sudah nggak peduli lagi kan begitu kan? Karena dia merusak kebiasaan hidup yang baik dari anak kecil dengan bergaul yang tidak baik di masa sudah besar, dewasa, maka yang namanya sikap karakter kepedulian tidak akan muncul lagi. Itu satu karakter. Nanti kalau ada videonya saya akan share di grup. Itu bagus sekali. Ya. Demikian pelajaran kita hari ini. Bagaimana Benfico? Kira-kira kebayang cerita itu? Kebayang, Pak. Oke. Nanti cari-cari di YouTube, mungkin muncul gitu ya.
kalau yang video tadi itu orang tua yang peduli kepada anak-anak. Itu kan seperti yang saya barusan seperti inilah. Supaya tergambar dengan cerita saya tadi ya. Tidak inilah. Dia. Ini tentang hukum ya. Oh, kalau tentang hukum ini kali. أعوذ بالله من الشيطان Monday.com has transformed the way we work together. We started off using Monday.com to track and manage our projects. But because it's so easy to work with, we began using it to plan our Di ruang sidang pengadilan, pastinya terjadi beragam peristiwa dan reaksi dari setiap orang dalam menghadapi kasus persidangannya. Banyak juga nih tentunya kejadian-kejadian unik saat proses persidangan berlangsung, baik dari terdakwa maupun hakim-hakimnya, guys. Nah, daripada penasaran, langsung aja deh kita bahas. Tapi sebelum kita tonton videonya, jangan lupa diklik dulu ya guys tombol subscribe-nya di bawah bagi kamu yang belum, biar kamu gak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari The Shiny Peanut. Hakim teman SMP. Masa depan seseorang tentu nggak ada yang bisa prediksi kan, guys? Oh my goodness. Menyadari hal itu, hakim justru berkata bahwa Arthur adalah anak yang baik pada saat SMP. He was the best kid in middle school. I used to think and all the kids. Oh my God. Hakim juga nggak menyangka teman SMP-nya itu dapat melakukan tindak kriminal, guys. Mendengar pernyataan itu, Arthur yang semula baik-baik aja jadi menangis dan terlihat sangat menyesali perbuatannya. Wah, nggak nyangka ya guys, pasti suasana pada saat itu cemburu banget ya. Mr. Booth, I hope you're able to change your ways to love you. Oh my goodness. Ledek hakim. Jangan coba macam-macam sama hakim deh guys. Ini bukan kepedulian ini. Aneh tadi dia. Bertembaknya dalam kisah ini, dia ditangkap karena kepemilikan narkoba berjenis Xanax. Respon Penelope pada saat sidang dianggap serius dan membuat hakim cukup geram. Nah, pas saat dibaca jaminan atas tindak kriminal. Kelihatannya ini apakah di setting saya juga nggak tahu ya. Kalau ini. Ini di setting ya. Sudah pernah nonton ini? Belum, Pak, tapi sepertinya iya di setting. Ya, kalau yang film yang saya tonton itu nggak di setting. Benar video bapaknya. Nah, ini kan di setting kelihatannya. Karena dari berbagai video kan. Ya. Jadi kurang cocok. Makanya kemarin itu, waduh, saya nggak save itu. Sebenarnya itu benar-benar bagus sekali. Kalau masih ada di sini dia.
Oke, cukup itu. Memang itu saya tahu di setting. Tetapi proses kepedulian itu jadi ini akhirnya saya pikir itu tidak begitu berpengaruh. Saya pikir tersimpan di HP, rupanya nggak tahu kemana. Inilah dia tentang kepedulian, bahwa jauh lebih muncul kepedulian itu di negara-negara Eropa yang peradabannya tinggi daripada kita. Memang Indonesia sudah semakin, ya. Misalnya ketika ada mobil yang pintunya kurang kunci, nanti ada aja itu yang bilang pintunya kurang kunci seperti itu, ya, diberitahukan kepada mobil itu. Ya. Kemudian ada misalnya hujan-hujan, jas hujannya akan membahayakan, ada saja yang akan nanti mengingatkan itu, awas jas hujannya. Jadi seperti itu. Ada kunci yang tinggal di motor, misalnya di parkiran umum, parkiran mal-mal, nanti tukang parkirnya itu nyimpan. Ya, jadi itu sangat banyak sudah melakukan hal-hal hidup seperti itu. Lihat. Oke, sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan? Tidak ada sepertinya, Pak. Halo. Terima kasih semua dari teman-teman. Terima kasih semua. Dadah.